Bayangkan momen ketika sebuah kapal asing memasuki perairan Indonesia. Radar menangkap sinyal, namun waktu untuk bereaksi nyaris habis. Dari dua arah berbeda, dua jenis rudal dengan karakter yang kontras sudah lebih dulu mengunci. Satu bergerak senyap dan presisi, hampir tak terbaca radar. Satu lagi melesat dengan kecepatan 3 kali suara, terlalu cepat untuk dicegat. Pertanyaannya bukan sekadar soal senjata. Mengapa Indonesia memilih dua rudal dari dua kekuatan besar dunia sekaligus? Dan apa dampaknya bagi kekuatan Laut Asia Tenggara? Tahan dulu jawabannya, karena ceritanya baru saja dimulai. Indonesia bukan negara kecil dengan laut yang sempit. Justru sebaliknya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan salah satu wilayah maritim paling strategis di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tekanan di laut semakin nyata. Mulai dari Selat Malaka, Laut Natuna Utara, hingga jalur pelayaran internasional yang kian padat, kian panas, dan semakin syarat kepentingan geopolitik. Pada titik inilah, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyadari satu hal krusial. Patroli semata tidak lagi memadai. Indonesia tidak cukup hanya mengawasi lautnya. Indonesia harus memiliki daya gentar yang benar-benar nyata. Disinilah perbedaan Indonesia dengan banyak negara tetangga terlihat jelas. Ketika sebagian negara memilih bermain aman dengan membeli satu sistem dari satu negara, Indonesia justru mengambil langkah yang jauh lebih berani. Dan di titik ini, ceritanya berubah drastis. Pada ajang Indo-Defense 2025, Indonesia resmi menandatangani kerjasama strategis untuk rudal anti kapal Atmaca asal Turki. Ini bukan sekadar transaksi pembelian senjata. Ini adalah produksi bersama yang disertai transfer teknologi. Artinya sederhana, Indonesia tidak hanya menggunakan rudalnya, tetapi juga mempelajari cara membuatnya. Atmaca sendiri merupakan rudal anti kapal generasi baru dengan jangkauan lebih dari 220 km. Rudal ini terbang sangat rendah di atas permukaan laut atau sea skimming, serta dipandu oleh sistem GPS dan INS modern. Dalam kondisi perairan padat seperti Selat Malaka, kemampuan tersebut menjadikan Atmaca sebagai alat penangkal yang sangat efektif. Disinilah perbedaan mencolok dengan beberapa negara tetangga, yang umumnya hanya membeli unit jadi tanpa pernah menyentuh teknologi intinya. Namun Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Fakta berikutnya justru membuat gambaran ini semakin menarik. Indonesia juga mengadopsi CM302 buatan Tiongkok, varian ekspor dari YJ-12, yang dikenal sebagai salah satu rudal anti kapal paling ditakuti di kawasan Asia Pasifik. Mengapa ini penting? Karena CM302 bukan sekadar cepat. Rudal ini bersifat supersonik, mampu melesat hingga Mach 3. Bayangkan, hanya dalam hitungan detik, rudal ini sudah mendekat sebelum sistem pertahanan kapal lawan sempat bereaksi. Dengan jangkauan mencapai 290 km, serangan bisa diluncurkan dari luar cakrawala radar musuh. Sangat relevan untuk kawasan sensitif seperti Laut Natuna Utara, tempat dinamika geopolitik terus meningkat dan semakin kompleks. Sekarang saya lemparkan pertanyaan kepada kamu. Menurut kamu, apakah langkah Indonesia ini berlebihan atau justru sudah sangat terlambat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Akuisisi Atmaca dan CM302 secara bersamaan bukanlah keputusan impulsif. Ini adalah strategi pertahanan berlapis yang dirancang dengan sangat matang. Atmaca memberikan presisi tinggi, fleksibilitas operasional, dan yang paling penting, kemandirian industri pertahanan maritim. Sementara CM302 menghadirkan kecepatan ekstrim, efek kejut strategis, serta daya hancur instan yang memaksa pihak lawan berpikir dua kali. Satu jenis rudal mungkin membuat lawan waspada, namun dua rudal dengan karakter yang sangat berbeda akan membuat lawan ragu untuk mendekat. Inilah inti dari penangkalan maritim modern. Memang, mengintegrasikan sistem dari Turki dan Tiongkok bukan perkara sederhana. Filosofi teknologi berbeda, sistem tempur pun tidak sama. Tetapi justru disitulah letak kekuatan Indonesia. Tidak bergantung pada satu blok, tidak terikat pada satu kepentingan geopolitik. Inilah wujud nyata politik pertahanan bebas dan aktif. Indonesia tidak sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Indonesia sedang memastikan bahwa tidak ada pihak yang berani memaksanya berperang. Halo para military enthusiast.
Bocoran dari KRIS Reborn menyebutkan bahwa Indonesia siap menggelontorkan anggaran senilai miliaran dolar AS atau sekitar 16,4 triliun rupiah untuk sistem pertahanan pantai atau Coastal Defense System dengan rudal CM302 buatan Tiongkok yang dilengkapi kendaraan peluncur. Korps Marinir TNI AL sendiri dalam Renstra 2000, media luar maupun dalam negeri menyebut CM302 sebagai salah satu opsi yang tengah dilirik. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah. CM302 atau yang juga dikenal sebagai YJ-12E versi ekspor merupakan rudal anti kapal supersonik buatan China Aerospace Science and Industry Corporation dengan probabilitas hancur target hingga 90%. Jangkauannya sekitar 290 km, membawa hulu ledak seberat 250 kg, dan ditenagai sistem propulsi integrated ramjet. Kecepatannya dapat mencapai Mach 2 hingga Mach 4, tergantung pada ketinggian terbang. Dan inilah jawaban dari Open Loop di awal video ini. Dengan kombinasi rudal Atmaca dari Turki dan CM302 dari Tiongkok, Indonesia mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada kawasan. Laut Indonesia bukan hanya dijaga, tetapi juga dipersenjatai secara serius. Kini giliran kamu yang menilai apakah strategi dua rudal ini akan membuat Asia Tenggara lebih stabil atau justru memicu perlombaan senjata baru. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.